Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode 106. Bagi yang bertanya kenapa nggak ngebahas Dewa Changshao, karena kopi kanannya itu lagi ngeri cuy. Jadi kita main aman aja dengan ngebahas serial Donghua lain yaitu Throne of Steel ini episode 106. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Houchen bersama dengan teman-temannya diculik oleh bunga beracun, yaitu bunga beracun tersebut yang berniat untuk memakan mereka semua. Kemarin sempat terjadi pertarungan di antara mereka yang untungnya pada akhirnya mereka mendapatkan bantuan dari Hao Ye, membuat mereka pun bisa selamat dari kejaran bunga pemakan. Singkat cerita, Houchen bersama teman-temannya melanjutkan perjalanan mereka sampai pada akhirnya mereka melewati sebuah lautan yang membeku. Namun di sana mereka malah dihajar oleh kawanan dari monster ikan. Monster ikan itu berjumlah banyak sekali dengan ukuran mereka yang kecil-kecil. Tetapi tak disangka adanya monster ikan lainnya yang memiliki ukuran besar. Monster ikan besar itu sempat membuat Houchen bersama teman-temannya kewalahan, yang untungnya pada akhirnya mereka mendapatkan bantuan dari Master Yi Legacy, yaitu mereka yang aman di dalam kastil milik Houchen. Singkat cerita, Houchen bersama teman-temannya pun melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah Yaquest, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Houchen bersama teman-temannya yang sekarang mereka telah berada di provinsi Yaquest untuk menjalankan misi mereka, yaitu membasmi para iblis. Yaitu dengan sekarang mereka yang menyusupi wilayah Yaquest secara diam-diam. Setelah mereka masuk ke dalam markas dari wilayah Yaquest itu, mereka pun langsung membasmi para monster yang menjaga di luar. Penyerangan itu membuat pihak musuh tahu kalau mereka sekarang telah disusupi. Dengan segera mereka mencoba untuk melaporkan hal ini kepada markas utama mereka, dengan mereka yang akan meniupkan sebuah trompet. Untungnya Lee Sin berhasil menghabisi iblis yang membawa trompet, membuat mereka pun tidak bisa memanggil pasukan bantuan. Dan mereka pun akhirnya telah berhasil membasmi para ras iblis yang menjaga di luar. Setelah itu pun Houchen memiliki rencana untuk bisa mereka menyelesaikan misi ini dengan cepat. Karena wilayah Yaquest memiliki tempat yang sangat luas, Houchen pun menyarankan kepada mereka semua untuk melakukan misi ini dengan cara berpisah, yaitu dengan mereka yang akan membagi tugas mereka masing-masing untuk membasmi para iblis. Dan jika mereka mendapatkan masalah, maka Houchen meminta kepada teman-temannya untuk segera melaporkan masalah itu kepada mereka semua menggunakan komunikasi cahaya. Teman-temannya Houchen yang mendengar itu setuju dengan rencananya Houchen, lalu mereka pun berpisah untuk membasmi para pasukan ras iblis, atau lebih tepatnya merupakan pasukan dari ras goblin. Dan setelah mereka berhasil membasmi para ras goblin ini, maka mereka akan bertemu kembali ke tempat awal. Hanyu bersama Sain 12 menghadapi para pasukan goblin dengan sangat mudah. Mereka berdua bisa membasmi ras goblin itu tanpa mereka yang ketahuan. Tidak hanya Hanyu dan juga Sain ke-12 yang menjalankan misi dengan baik, Sima Botak dan juga Linzi menjalani misi mereka berdua dengan baik juga, yaitu dengan mereka berdua yang membunuh para ras goblin dengan cara mengendap-endap, yaitu mereka menggunakan cara yang licik. Mereka menggunakan obatnya Linsin untuk memancing goblin tersebut, dan lalu setelah mereka berhasil membuat goblin itu sendirian, maka Sima Botak menghabisi goblin itu. Sedangkan di lain sisi adanya juga Sain ke-11 yang menggunakan kekuatan elemen esnya untuk membasmi para goblin, yaitu ia menggunakan bongkahan esnya seperti sebuah senjata shuriken yang ia lemparkan ke arah dari ras goblin. Shuriken itu mampu membuat para tubuh dari para pasukan goblin itu terbelah akibat terkena tusukan shuriken.
Sedangkan di lain sisi, si duo bucin yaitu Hao Chen dan juga Chai-Er juga telah melakukan misi mereka menghabisi para musuh yang berada di camp. Dengan kedua kekuatan pasangan overpower ini, mereka berdua bisa menghabisi para goblin yang berada di camp tersebut tanpa membuat para goblin itu memiliki kesempatan untuk menyerang balik ke arah mereka. Setelah mereka berhasil membasmi para goblin itu, Hao Chen melihat ke arah jam tangannya dan ia melihat ternyata bahwasannya kelompok mereka telah menjalankan tugas dengan baik, yaitu mereka yang telah berhasil memusnahkan para goblin sebanyak 87 dengan total keseluruhan mereka yang harus mereka habisi sebanyak 100 goblin. Dan sekarang sebentar lagi misi mereka akan selesai. Namun di lain sisi, tiba-tiba saja kelompoknya Lee Sin dan juga teman-teman lainnya mendapatkan serangan dari seekor monster naga raksasa yang mengeluarkan api. Hal ini pun membuat Lee Sin sangat kaget karena sepengetahuan dirinya naga api itu sudah lama punah pada zaman kuno. Tetapi tak disangka mereka akan mendapatkan serangan dari naga api tersebut. Naga api itu menyerang ke arah mereka menggunakan semburan apinya yang untungnya Saint ke-12 melindungi mereka menggunakan esnya. Lin Xin pun menduga bahwasannya jika naga api itu berasal dari Ling Er. Tetapi Ling Er menjawab kalau dirinya tidak mengeluarkan naga tersebut, yang artinya makhluk ini merupakan makhluk liar yang kehilangan kendali. Hao Chen juga menyadari keberadaan dari naga itu. Hao Chen pun dengan segera mengajak kepada Chai-Er untuk segera pergi ke tempat berkumpulan karena situasi sekarang telah di luar dari rencana mereka. Singkat cerita, Hao Chen pun bersama teman-temannya telah berkumpul kembali. Lee Sin bertanya kepada Hao Chen apakah Hao Chen mengenali naga tersebut. Hao Chen menjawab dirinya menduga jika naga itu merupakan naga liar yang kehilangan kendali. Lin Xin setuju dengan pendapat tersebut dan Lee Sin juga memberitahu kepada Hao Chen bahwasannya naga itu merupakan naga yang sangat berharga juga karena kulit dari naga itu yang sangat keras dan juga daging dari naga itu bisa digunakan dalam pembentukan ramuan. Jika ramuan itu dikonsumsi oleh mereka, maka mereka bisa mendapatkan kekuatan tubuh fisik yang sangat keras menyamai naga tersebut. Lin Xin juga memberitahu kalau kemungkinan naga api itu telah berusia 3000 tahun. Dan kekuatan api dari naga api itu juga bisa disalurkan menjadi sebuah pil ramuan. Dan jika pil ramuan itu diminum oleh seseorang, maka jika orang itu tidak memiliki kekuatan dari elemen api, maka orang itu akan mendapatkan kekuatan dari mekanisme api. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja dari atas langit adanya suara yang tampak memarahi naga tersebut yang mengatakan kenapa kau tidak bisa menurutiku. Naga api itu diancam oleh makhluk tersebut jika sang naga tidak mau menurutinya, maka ia akan membasmi nyawa dari sang naga. Dan setelah itu pun tiba-tiba saja dari atas langit munculnya serangan mengarah kepada sang naga, membuat sang naga pun terjatuh dari atas udara. Yang ternyata makhluk tersebut merupakan pemimpin dari suku Yaquest bernama Jaques. Jaques mengatakan kepada seluruh rakyatnya kalau ia akan segera menyerap kekuatan dari sang naga api dan ia meminta kepada para bawahannya untuk melindungi dirinya. Jika dirinya berhasil telah menyerap kekuatan dari naga api, maka ia akan memberikan hadiah kepada para bawahannya. Hal itu pun membuat para bawahannya sangat gembira. Lin Xin bersama Han Yue yang melihat keberadaan dari Jaques pun merasa sedikit pesimis. Mereka tidak yakin kalau mereka bisa mengalahkan para suku Yaquest jika adanya Jaques. Han Yue menyarankan kepada Hao Chen untuk sementara waktu mereka mundur saja dan mereka mencari tempat perkemahan. Namun Hao Chen menjawab hal tersebut tidak diperlukan karena Hao Chen memiliki sebuah ide yang bagus. Yang kemungkinan ide ini bisa membuat mereka bisa mengalahkan Jaques dan juga mengambil naga raksasa api.
Dan semua rencana ini akan tergantung kepada Sima Botak apakah Sima Botak bisa menjalankan misinya ataupun tidak. Sima Botak yang mendengar itu pun cukup kaget karena ia tak menyangka kalau dirinya akan menjadi pemeran utama dalam misi ini. Jadi rencananya adalah untuk membawa para pasukan dari ikan sebelumnya ke tempatnya para suku Yaquest. Bisa dibilang mereka akan memanfaatkan para ikan monster untuk bisa mengalahkan suku Yaquest. Dan di sini Sima ditugaskan untuk menjadi umpan karena kepala dari Sima Botak ini mengeluarkan cahaya dari pantulan matahari membuat para monster ikan itu pun tertarik kepada Sima. Karena para monster ikan ini sendiri tertarik dengan sebuah kilauan cahaya, maka kepalanya Sima Botak yang dapat memantulkan cahaya menjadi umpannya sangat baik. Setelah mereka menunggu tetapi tidak terjadi apa-apa, hal ini pun membuat Saint ke-12 kesal dan ia berniat untuk menyerang laut saja agar para monster ikan bermunculan. Tetapi CR menghentikan Saint ke-12 karena ia melihat adanya sesuatu yang akan segera muncul. Benar saja tidak lama kemudian para monster ikan bermunculan dari dalam laut dan mulai menyerang ke arah mereka. Mereka pun segera bertarung melawan para ikan tersebut, tetapi di sini mereka tidak mengincar para ikan kecil, yang dimana mereka mengincar ikan raksasa pada episode sebelumnya. Kemunculan dari ikan raksasa itu langsung mengenali mereka karena ia melihat ke arah dari Sima Botak yang mengeluarkan cahaya di kepalanya. Hal ini pun membuat ikan raksasa marah kepada mereka dan langsung mengejar ke arah mereka. Sima Botak bersama teman-temannya dengan segera pun membawa ikan raksasa itu ke tempat dari suku Yaquest sebelumnya. Singkat cerita, mereka pun telah berhasil membawa ikan raksasa itu ke tempat dari suku Yaquest. Suku Yaquest yang melihat kedatangan dari ikan raksasa itu pun sangat kaget dari mana ikan raksasa ini muncul. Ikan raksasa itu mulai maju menyerang suku Yaquest di bawah pengaruhnya kelompoknya Hao Chen berkat kekuatannya dari Ling Er. Sedangkan di lain sisi, Lin Xin dan juga Saint ke-11 mereka sekarang sedang mengawasi pemimpin Yaquest. Yang sekarang si Yaquest tersebut masih mencoba menyerap kekuatan dari sang naga api. Tampak dari Yaquest tersebut merasa sangat senang karena setelah dirinya berhasil menyerap kekuatan dari sang naga, maka dirinya bisa naik ke tingkatan ke-9. Tetapi di saat proses itu, Yaquest mendengar dari teriakan para bawahannya yang melaporkan kepada Yaquest kalau mereka sekarang telah mendapatkan serangan. Hal ini pun membuat Yaquest merasa sangat kesal. Ia pun dengan segera keluar dari markasnya untuk melihat siapa orang yang telah membuat kekacauan ini. Setelah Yaquest keluar dari sana, ia melihat adanya monster raksasa ikan yang menyerang ke arah markasnya. Dan di sana ia melihat juga adanya rombongan Hao Chen yang juga ikut menyerang markasnya. Dengan segera Yaquest maju untuk menyerang balik Hao Chen. Terjadilah pertarungan antara Hao Chen bersama teman-temannya melawan Yaquest, tetapi hanya sebentar saja. Karena ternyata monster ikan yang tadi mereka naiki merupakan Janpong. Dan setelah itu pun monster ikan yang asli muncul di hadapan mereka dengan marah kepada Yaquest. Yaquest mengeluarkan serangannya yang kuat, yaitu ia mengeluarkan serangan dari bola api terbang ke atas udara, tetapi bola api itu tiba-tiba saja hancur. Li Xin yang melihat itu pun tertawa terhibur karena ternyata Yaquest ini tidak mampu untuk menggunakan kekuatan dari sihir api. Namun Hao Chen memberitahu bahwasanya serangan itu masih belum selesai. Benar saja tidak lama setelah itu adanya meteor raksasa yang muncul dari atas langit menyerang ke arah dari monster ikan. Monster ikan itu terkena oleh meteornya Yaquest, tetapi tak disangka monster ikan itu bisa melahap bola apinya Yaquest dengan sangat mudah. Seperti monster ikan ini memiliki kekuatan dari lubang hitam, dapat menelan apapun tanpa batas. Saking kuatnya monster ikan itu memuji kekuatan dari Yaquest karena ternyata meteornya terasa sangat enak.
Setelah itu pun si monster ikan menyerang balik ke arah Jacques menggunakan serangannya berupa semburan cahaya. Serangan dari monster ikan itu sangat dahsyat, tetapi tak disangka Jacques masih selamat. Namun suku Yaquesnya telah hancur akibat serangan meleset dari sang monster ikan. Setelah itu pun sang monster ikan memberikan tekanan yang luar biasa keras kepada Jacques, membuat Jacques pun terjatuh dari atas udara. Tetapi tak disangka Jacques dengan segera bisa terbebas dari tekanan sang monster ikan. Jacques pun sangat marah kepada monster ikan dan langsung maju menyerang ke arah dari monster ikan. Tetapi tak disangka monster ikan memiliki pergerakan yang sangat cepat, bisa menghajar Jacques sampai bonyok. Tetapi Jacques masih bisa berdiri kembali dan ia berniat untuk menghabisi monster ikan karena ia yang sudah sangat marah sekali kepada sang monster ikan. Mereka berdua pun beradu kekuatan yang sangat dahsyat, membuat arena di sekitar pun langsung hancur seketika sampai gosong. Setelah pertarungan mengerikan itu selesai tanpa monster ikan dan juga Jacques tidak lagi berada di sana. Tetapi sayangnya akibat pertarungan sebelumnya membuat mayat dari naga api mereka pun telah hancur. Dan di sini Lin Xin sangat sedih karena dirinya belum sempat bisa menggunakan tubuh dari naga api itu, tetapi naga api sekarang tidak bisa digunakan lagi karena sekarang hanya tersisa tulangnya saja. Tetapi di saat mereka yang sedang bersedih, tiba-tiba saja dari atas langit terjatuh harta karun yang sangat berharga, yang ternyata tanduk dari monster ikan sebelumnya selamat, dan juga ada 2 harta karun dari Jacques yang telah mereka temukan juga. Walaupun mereka tidak mendapatkan daging dari naga api, tetapi setidaknya mereka mendapatkan harta karun yang lebih berharga, yaitu harta karun milik ketua Jacques dan juga tanduk dari monster ikan. Hal ini pun juga menjadi pertanda kalau misi mereka untuk membasmi para suku Yaques telah selesai, dan misi selanjutnya mereka adalah mereka diminta untuk berkumpul bersama para pemburu iblis lainnya. Dan di saat mereka melewati wilayah Jacques, mereka sedikit merasa bingung karena sepengetahuan mereka seharusnya sekarang telah bertemu dengan para kelompok pemburu iblis lainnya. Tetapi entah mengapa di perjalanan mereka sekarang sangat sepi. Dan setelah itu pun tiba-tiba saja ada sebuah serangan dari atas langit menyerang ke arah mereka. Untungnya di saat itu adanya seseorang yang bernama Tai Ching melindungi mereka semua menggunakan perisainya. Dan ternyata serangan tersebut berasal dari pasukan iblis yang sebelumnya telah mengincar Hao Chen dan juga teman-temannya. Yang sekarang para pasukan iblis ini telah menemukan keberadaan Hao Chen. jadi bisa disimpulkan bahwasannya besok Hao Chen akan bertarung melawan para pasukan dari ras iblis ini. Dan setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode 106 pun bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!